Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Handayani, NIM 2121163. Baiklah, di sini materi kita pada hari ini yaitu mengenai tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Yang pertama itu pengertian beriman kepada qada dan qadar. Itu secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, aturan, saran atau menurut istilah qada itu adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak pada zaman azali. Qadar atau takdir secara bahasa yaitu ketetapan yang telah terjadi atau putusan yang diwujudkan. Sedangkan menurut istilah qadar itu ialah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaan berupa takdir baik dan takdir buruk. Selanjutnya yaitu macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya yaitu meninggal dunia atau manusia pasti mempunyai akal, pikiran atau perasaan. Selanjutnya yaitu takdir jodoh, itu adalah suatu takdir tidak dapat diubah oleh siapapun. Itu adalah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia dengan usaha atau upaya dan ikhtiar. Contohnya ya seperti takdir kemiskinan, ekonomi, kesehatan kita, itu adalah suatu takdir yang dapat diubah melalui usaha manusia yaitu dengan mengenai dan upaya dan dengan sifat-sifat iman kepada qada dan qadar. Jadi seseorang yang beriman kepada qada dan qadar ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya melalui dengan sifat-sifat beriman kepada qada dan qadar ini, yaitu dengan sifat ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur dan ikhlas. Yang pertama yaitu tentang sifat ikhtiar. Sifat ini adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan dikehendakinya. Contohnya yaitu seperti setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, jadi guru ataupun dosen dan lainnya. Kedua yaitu sifat tawakal. Sifat tawakal ini itu adalah secara bahasa itu adalah mewakilkan, secara istilah adalah dengan sikap pasrah dan menyerah akan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tawakal ini adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya. Contohnya yaitu beriman dan menerima keputusan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kesulitan dengan sabar dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memiliki sifat qanaah.
Sifat qanaah ini adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak terlalu ambisius dan dalam mencari kekayaan atau kebahagiaan. Contohnya yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. Selanjutnya yaitu sifat sabar. Sabar di sini itu adalah menerima segala sesuatu dengan lapang dada dan tidak mudah putus asa dan dalam menghadapi kesulitan. Contohnya yaitu menerima keadaan yang sulit atau menerima suatu bencana dan menerimanya dengan lapang dada dan tidak murah marah. Selanjutnya yaitu sifat syukur. Syukur di sini itu adalah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu bersyukur atas kesehatan atau pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di sini segala nikmat yang diberikan Allah kita harus dengan bersyukur. Yang keenam yaitu sifat ikhlas. Ikhlas di sini itu adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari pujian atau mengharapkan balasan dari orang lain. Contohnya yaitu melakukan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima imbalan atas bantuan yang diberikan oleh orang lain. Jadi kesimpulannya dari beriman kepada qadar dan qadar ini itu adalah qadar ini itu adalah satu takdir yang tidak dapat dirubah oleh siapapun, dan qadar ini adalah satu takdir yang dirubah oleh manusia, dan takdir ini terdapat juga beberapa macam, seperti takdir yang mubram dan takdir mu'alaq. Dan sifat-sifat dari kita beriman kepada qadaran ini, kita dapat memiliki sifat ikhtiar, tawakal, qanaah, dan sifat sabar, terus syukur dan ikhlas. Sekian dari pembacaan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.